Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Goklasiaan dan teman-teman sekalian yang mungkin ikut menyaksikan presentasi saya kali ini. Perkenalkan, saya Muhammad Ilyas. Saya mahasiswa manajemen dari Universitas Siber Asia dengan nomor NIM 2502012020264. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas mandiri, yaitu merangkum dan mereview dua sesi. Dan pada kesempatan kali ini saya fokus ke dua tema, yaitu kedisiplinan dan manajemen konflik. Kedisiplinan ini diambil dari sesi 6, sedangkan manajemen konflik ini diambil dari sesi 5. Mari kita mulai. Yang pertama, saya mulai dari konsep dasar dan indikator kedisiplinan. Disiplin kerja merupakan fondasi utama produktivitas organisasi. Memahami indikatornya membantu manajemen mendeteksi masalah sejak dini. Nah, definisi disiplin kerja yaitu kesadaran karyawan untuk mentaati peraturan, tertulis maupun tidak tertulis, serta norma sosial perusahaan, sehingga perilaku pegawai konsisten dengan aturan organisasi. Sementara dampak pada produktivitasnya, tingkat kedisiplinan yang tinggi berkorelasi langsung dengan peningkatan produktivitas kerja karyawan, efisiensi operasional, dan tercapainya target organisasi secara konsisten. Indikator kedisiplinan ini ada beberapa, misalnya ada tingkat absensi dan keterlambatan karyawan, perputaran tenaga kerja yang tidak wajar, frekuensi kesalahan operasional, dan terjadinya pemogokan kerja. Baik, selanjutnya, penegakan disiplin kerja. Penegakan disiplin kerja yang efektif harus bersifat adil, terstruktur, dan berorientasi pada perbaikan perilaku karyawan, bukan hanya sekedar pada hukuman. Prinsip dasarnya diletakkan pada jabatan berwenang, peraturan logis, dan dikomunikasikan secara jelas, serta pimpinan wajib bersikap adil dan konsisten kepada semua karyawan. Kemudian pedoman pelaksanaannya dilakukan secara pribadi, tidak secara terang-terangan di depan umum, bersifat membangun, dan dilaksanakan segera oleh atasan langsung tanpa penundaan. Jenis tindakannya yang positif itu berupa nasihat dan coaching. Sementara yang negatif ini bertahap, dari peringatan lisan, peringatan tertulis, denda, demosi, sampai dengan pemecatan sebagai langkah terakhir penegakan disiplin kerja tersebut, gitu. Kemudian saya lanjut ke rangkuman sesi 5. Pertama ada dinamika dan sumber konflik. Penyebab utama konflik yaitu kelangkaan sumber daya organisasi. Terus kemudian perbedaan tujuan, nilai, dan persepsi antar individu di organisasi tersebut, hambatan, komunikasi, dan masalah struktural di organisasi. Dua pandangan tentang konflik yang secara tradisional, konflik ini dianggap buruk dan harus dihindari, sementara pandangan dari sudut perilaku, konflik wajar saja terjadi dan bisa bermanfaat atau merugikan tergantung melolanya. Cara mendeteksi konflik terpendam, konflik sering tidak tampak di permukaan. Manajemen dapat mendeteksinya melalui berbagai saluran seperti observasi langsung, politik pintu terbuka, jadi atasan yang buka komunikasi, kotak saran, dan ombudsman. Sementara penanganan dan penyelesaian perselisihan berupa penyelesaian konflik yang efektif itu mengutamakan pendekatan damai dan kolaboratif sebelum memasuki jalur formal yang mengikat secara hukum. Pendekatan integratif adalah metode yang paling direkomendasikan karena menghasilkan solusi yang win-win dan menjaga hubungan kerja jangka panjang tetap kondusif. Metode penanganan konflik ini ada beberapa. Yang pertama dominasi, paksaan pendekatan menang kalah, terus kemudian kompromi mencari jalan tengahnya yang disepakati bersama, integratif, kolaborasi kreatif untuk solusi terbaik seluruh pihak. Biasanya tahap 1 itu penyelesaian internal yang wajib diupayakan secara damai di tingkat internal terlebih dahulu. Misalnya melalui mediasi antara serikat pekerja dan pimpinan perusahaan sebelum melibatkan pihak luar. Terus kemudian jalur formal pada tahap kedua, ini jika gagal secara internal tadi, perselisihan diajukan ke kantor tenaga kerja, lalu ke panitia khusus yang mengurusi penyelesaian perselisihan atau arbitrase yang putusannya bersifat mengikat secara hukum.
Baik, mungkin demikian presentasi dari saya. Untuk tautan video akan saya sertakan pada halaman terakhir PowerPoint ini dan, mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian saya dan terima kasih banyak atas atensi yang telah diberikan dan arahan yang telah diberikan Pak Goklas. Izin menutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.